Pagi itu, sinar matahari menyusup melalui jendela kantor yang berdebu, menerangi meja kerja Rina yang penuh tumpukan dokumen. Rina, seorang gadis berusia 25 tahun dengan rambut hitam panjang yang selalu diikat rapi, sedang fokus menyelesaikan laporan keuangan bulanan. Ia bekerja sebagai akuntan junior di sebuah perusahaan kecil di pinggiran Jakarta, tempat di mana rutinitas harian terasa seperti roda yang berputar tanpa henti. Hidupnya sederhana, tinggal di kos-kosan murah, makan nasi bungkus setiap siang, dan menabung setiap rupiah untuk mimpi masa depan yang lebih baik. Ayahnya sudah meninggal sejak kecil, dan ibunya bekerja sebagai buruh cuci di kampung, jadi Rina belajar mandiri sejak dini. Ia bukan tipe gadis yang suka bermimpi tinggi, tapi ia punya tekad baja untuk mengubah nasibnya. Di seberang ruangan, duduk Andi, seorang pria berusia 27 tahun dengan senyum ramah dan mata yang selalu penuh kehangatan. Andi adalah teknisi IT di perusahaan yang sama, bertanggung jawab memperbaiki komputer yang sering mogok. Mereka pertama kali bertemu saat Rina kesulitan dengan laptopnya yang tiba-tiba mati di tengah deadline. Andi datang dengan cepat, memperbaikinya dalam hitungan menit, dan sejak itu, percakapan kecil mereka berubah menjadi obrolan panjang saat istirahat makan siang. Andi bercerita tentang keluarganya, ibunya yang tangguh, adiknya yang masih kuliah, dan mimpi-mimpinya untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Rina terpesona oleh kelembutannya, sesuatu yang jarang ia temui di lingkungan kerjanya yang penuh tekanan. Cinta mereka berkembang pelan tapi pasti. Setelah 6 bulan pacaran, Andi melamar Rina di sebuah warung kopi sederhana dekat kantor. "Rina, aku ingin kita bersama selamanya. Maukah kamu jadi istriku?" katanya sambil memegang tangan Rina dengan gemetar. Rina tersenyum, air mata menetes di pipinya. "Ya, Andi, aku mau." Mereka bukan pasangan kaya raya, jadi pernikahan direncanakan sederhana. Rina menggunakan tabungannya untuk membeli emas kawin, sepasang cincin emas sederhana dan kalung tipis yang ia simpan dengan hati-hati. Emas itu bukan sekadar perhiasan. Bagi Rina, itu simbol perjuangannya, hasil keringat bertahun-tahun bekerja lembur. "Ini untuk masa depan kita," bisik Rina pada Andi saat mereka memilihnya di toko emas kecil di pasar. Hari pernikahan tiba di sebuah masjid kecil di kampung Andi. Tamu tak banyak, hanya keluarga dekat dan teman kerja. Rina mengenakan kebaya putih sederhana yang ia jahit sendiri, sementara Andi tampak gagah dengan baju koko krem. Saat akad nikah, suara Andi yang mantap mengucapkan ijab kabul membuat hati Rina berdegup kencang. "Saya terima nikahnya Rina dengan mas kawin emas 10 gram dibayar tunai." Setelah itu, mereka saling memasangkan cincin emas kawin. Rina merasa seperti mimpi menjadi nyata. Akhirnya ia punya keluarga sendiri, seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Setelah pernikahan, mereka pindah ke rumah keluarga Andi di sebuah perkampungan padat di Jakarta Selatan. Rumah itu sederhana, 2 lantai dengan cat dinding yang sudah pudar, tapi cukup luas untuk keluarga kecil. Andi bersikeras agar Rina tinggal bersama ibunya, Bu Siti, karena ibu sendirian sejak ayah meninggal. "Rin, kita bisa jaga dia bareng." Rina setuju, meski hatinya sedikit ragu. Ia pernah mendengar cerita dari Andi bahwa ibunya orang yang tegas, tapi Rina yakin bisa menyesuaikan diri. Pertemuan pertama dengan Bu Siti berlangsung di ruang tamu rumah. Bu Siti, seorang wanita berusia 50-an dengan tubuh tegap dan sorot mata tajam, menyambut Rina dengan senyum tipis. "Selamat datang, Nak. Ibu harap kamu bisa bantu urus rumah ini ya. Andi bilang kamu dari kampung. Pasti biasa kerja keras." Kata-kata itu terdengar biasa, tapi ada nada merendahkan yang tersirat. Rina mengangguk sopan. "Iya, Bu. Saya siap bantu apa saja." Bu Siti mengamati Rina dari atas ke bawah, seperti menilai barang dagangan. "Baguslah. Di sini kita keluarga sederhana. Nggak seperti mantan pacar Andi dulu yang anak orang kaya. Tapi ya sudahlah. Yang penting Andi bahagia." Rina merasa sedikit tersinggung, tapi ia tepis perasaan itu. Mungkin Bu Siti cuma bercanda, pikirnya. Di rumah itu juga tinggal Budi, adik ipar Rina yang berusia 22 tahun. Budi adalah mahasiswa semester akhir yang jarang kuliah,
lebih suka nongkrong di warnet atau main game di kamarnya. Saat diperkenalkan, Budi hanya melirik sekilas sambil mengunyah camilan. "Halo, Mbak. Selamat ya." Suaranya datar, tanpa antusiasme. Andi pernah bilang Budi suka main judi online seperti slot. Tapi, cuma iseng-iseng kok, Rin. Dia masih muda. Rina mengangguk, berusaha tidak menghakimi. Ia ingin memulai hidup baru dengan positif. Malam pertama mereka sebagai suami istri, Rina dan Andi duduk di kamar kecil yang baru saja mereka tempati. Rina menyimpan emas kawinnya di dalam lemari kayu tua, di balik tumpukan baju. "Ini harta kita pertama, Di. Kita jaga baik-baik ya," katanya sambil memeluk Andi. Andi mencium keningnya. "Pasti, sayang. Kita bangun semuanya bareng." Rina merasa optimis. Meski rumah ini penuh dengan orang asing baginya, ia yakin cinta mereka bisa mengatasi segala rintangan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk masak sarapan, membersihkan rumah, dan bantu Bu Siti di dapur. Bu Siti sering mengomentari masakannya. "Kurang garam nih, Nak. Kamu biasa masak apa di kampung?" Tapi Rina tetap sabar, berpikir ini bagian dari adaptasi. Hari-hari berlalu, Rina mulai merasakan tekanan kecil. Andi sering pulang larut karena lembur, meninggalkannya sendirian dengan Bu Siti dan Budi. Bu Siti suka bercerita tentang masa lalu Andi, selalu menyisipkan perbandingan dengan mantan pacarnya yang lebih cantik dan pintar. "Andi dulu hampir nikah sama anak dokter. Loh, tapi ya nasib," katanya suatu sore sambil minum teh. Rina tersenyum paksa, tapi dalam hati ia mulai bertanya-tanya. Budi, di sisi lain, semakin menunjukkan sifat malasnya. Ia sering meminjam uang dari Andi untuk biaya kuliah, tapi Rina curiga uang itu dipakai untuk judi. Suatu malam, ia mendengar Budi berteriak marah di kamarnya. "Sial, kalah lagi," saat main slot di ponselnya. Meski begitu, Rina tetap optimis. Ia bekerja keras di kantor, bahkan mengambil proyek tambahan untuk menabung lebih banyak. "Kita bisa punya rumah sendiri suatu hari, Di," katanya pada Andi. Andi mengangguk. "Iya, Rin. Sabar ya. Ibu butuh kita di sini dulu." Rina percaya pada Andi, percaya pada pernikahan mereka. Emas kawin di lemari itu menjadi pengingat. Ini awal dari perjalanan panjang, penuh harapan. Ia tak tahu bahwa di balik senyum Bu Siti dan kelembutan Andi, ada benih-benih pengkhianatan yang mulai tumbuh. Tapi untuk saat ini, Rina bahagia, membayangkan masa depan cerah di rumah yang penuh dengan tawa anak-anak mereka nanti. Rina bangun sebelum matahari terbit, seperti kebiasaannya sejak pindah ke rumah keluarga Andi. Cahaya pagi yang redup menyelinap melalui celah-celah jendela kayu yang sudah tua, menerangi kamar kecil yang ia tempati bersama Andi. Kamar itu sederhana, hanya berisi kasur tipis, lemari kayu reot, dan meja kecil yang penuh dengan buku-buku akuntansi Rina. Di sudut lemari, di balik tumpukan kain sarung, tersimpan kotak kecil berisi emas kawin, sepasang cincin dan kalung tipis yang menjadi simbol perjuangan Rina selama bertahun-tahun. Ia memeriksanya setiap malam sebelum tidur, seperti ritual, memastikan emas itu aman. "Ini masa depan kita," gumamnya dalam hati, mengelus kotak itu sebelum memulai hari. Pagi itu, Rina bergegas ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Bau nasi goreng yang ia masak mulai mengisi ruangan, bercampur dengan aroma kopi yang diseduh untuk Andi. Ia ingin membuat rumah ini terasa hangat, meski suasananya seringkali dingin. Bu Siti, ibu mertuanya, sudah duduk di meja makan dengan wajah datar, memegang cangkir teh. "Rina, telurnya jangan terlalu matang ya. Andi suka setengah matang," katanya tanpa melihat Rina, sibuk mengupas bawang untuk makan siang nanti. Rina mengangguk. "Iya, Bu." Ia sudah terbiasa dengan instruksi-instruksi kecil yang terasa seperti kritik. Bu Siti selalu punya cara untuk membuat Rina merasa kurang, entah itu soal masakan, cara mencuci, atau bahkan caranya berpakaian. "Kamu kok pakai baju itu lagi? Kurang rapi untuk istri Andi," ujar Bu Siti suatu hari, membuat Rina menunduk malu. Andi sendiri sibuk dengan pekerjaannya sebagai teknisi IT.
Ia sering pulang larut, mengeluh tentang server kantor yang bermasalah atau klien yang rewel. "Rin, aku capek banget hari ini," katanya malam itu sambil menjatuhkan diri ke kasur. Rina memijat pundaknya, berusaha menghibur. "Sabar ya, Di. Kita kerja keras sekarang biar nanti bisa santai." Andi tersenyum tipis, tapi matanya terlihat kosong. Rina mulai menyadari bahwa Andi berubah sejak mereka tinggal bersama Bu Siti. Ia jadi lebih pendiam, seringkali hanya mengangguk saat Rina berbicara tentang rencana masa depan mereka, seperti membeli rumah kecil atau menabung untuk liburan. "Iya, nanti kita pikirkan," jawabnya selalu, tanpa semangat. Tekanan di rumah semakin terasa karena kehadiran Budi, adik ipar Rina. Budi, yang seharusnya sedang menyelesaikan skripsinya, lebih sering terlihat di kamarnya, menatap layar ponsel dengan mata merah. Suara ketikan cepat dan erangan kesal sering terdengar dari balik pintu kamarnya. Rina pernah mengintip dan melihat aplikasi slot online terbuka di ponsel Budi, dengan angka-angka yang berkedip dan musik ceria yang kontras dengan ekspresi frustrasinya. "Bud, kuliahnya gimana?" tanya Rina suatu sore, berusaha akrab. Budi hanya mengangkat bahu. "Udah beres kok, Mbak. Tinggal sidang." Tapi Rina tahu dari Andi bahwa Budi sudah 2 semester bolos kuliah, lebih memilih menghabiskan waktu di warnet atau kafe untuk berjudi online. Uang menjadi masalah besar di rumah itu. Rina, yang mengelola keuangan keluarga, sering mendapati pengeluaran yang tidak masuk akal. "Di, ini kok tagihan listrik bulan ini besar banget? Apa Budi pakai AC seharian?" tanyanya pada Andi. Andi menggeleng. "Nggak tahu, Rin. Mungkin ibu lupa matiin lampu." Tapi Rina curiga. Ia pernah melihat Budi meminta uang pada Andi dengan alasan biaya fotokopi skripsi. Tapi malam harinya Budi pulang dengan baju baru dan ponsel yang lebih mahal. Rina ingin bertanya, tapi ia tahu Andi selalu membela adiknya. "Budi cuma lagi susah, Rin. Kita bantu dulu, nanti dia balikin," ujar Andi saat Rina mempertanyakan pinjaman itu. Rina menghela napas, menahan diri agar tidak memicu pertengkaran. Bu Siti, di sisi lain, semakin menunjukkan sikap merendahkan. Suatu hari, saat Rina membantu mencuci piring, Bu Siti berkata, "Rina, kamu tahu nggak, dulu Andi pacaran sama anak dokter. Orangnya cerdas, cantik, rumahnya besar di Kemang. Kalau bukan karena ibunya yang sombong, mungkin Andi nggak nikah sama kamu." Rina menegang, tangannya yang memegang piring hampir terlepas. Ia tersenyum kaku. "Oh, gitu ya, Bu." Dalam hati, ia merasa seperti ditampar. Ia tahu Bu Siti sengaja mengatakan itu untuk menyakitinya. Tapi ia memilih diam. "Sabar, Rin. Ini rumah mereka. Kamu cuma tamu di sini," gumamnya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Malam-malam berikutnya, Rina mulai memperhatikan pola di rumah itu. Andi seringkali setuju dengan apa yang dikatakan Bu Siti, bahkan saat ibunya jelas-jelas salah. Ketika Rina mengusulkan untuk pindah ke rumah kontrakan kecil agar mereka bisa lebih mandiri, Andi menolak. "Ibu nggak bisa ditinggal, Rin. Lagian, kita hemat kalau tinggal di sini." Rina ingin protes, tapi ia melihat ekspresi Andi yang lelah dan memilih mengalah. Namun, ia mulai merasa terjebak. Rumah itu, yang awalnya ia bayangkan sebagai tempat membangun keluarga, kini terasa seperti sangkar. Suatu malam, saat Rina sedang merapikan lemari, ia mendengar percakapan pelan di ruang tamu. "Di, Budi butuh uang lagi. Katanya cuma pinjam, buat bayar temen," kata Bu Siti dengan nada mendesak. Andi terdengar ragu. "Bu, aku juga lagi nggak punya. Gaji Rina sama aku habis buat kebutuhan rumah." Bu Siti mendengus. "Ya Tuhan, Andi, kamu laki-laki. Masa nggak bisa atur keuangan? Emas kawin Rina itu kan ada. Pakai aja dulu. Lagian, itu juga milik keluarga sekarang." Rina membeku di tempatnya. Jantungannya berdegup kencang. Emas kawin? Milik keluarga? Ia buru-buru menutup lemari, memastikan kotak emasnya masih ada. Aman, pikirnya, tapi benih kecurigaan mulai tumbuh.
Sejak malam itu, Rina jadi lebih waspada. Ia mulai mengunci lemari kamarnya dengan gembok kecil yang ia beli diam-diam. Ia juga mencatat setiap pengeluaran rumah tangga, mencoba memahami kemana perginya uang mereka. Budi semakin sering menghilang dari rumah, pulang dengan wajah murung atau justru terlalu ceria, seperti orang yang baru menang judi. Andi, meski tahu kebiasaan adiknya, tidak pernah tegas. Dia masih muda, Rin. Nanti juga berubah. Katanya setiap kali Rina mengeluh. Rina hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa keluarga ini tidak sehangat yang ia bayangkan. Hari-hari berlalu, tekanan di rumah semakin membebani Rina. Ia tetap bekerja keras, mengambil lembur untuk menambah tabungan rahasia yang ia simpan di rekening terpisah. Kalau suatu saat aku harus pergi, aku harus punya sesuatu untuk bertahan, pikirnya. Ia masih mencintai Andi, tapi kelembutan suaminya kini terasa seperti kelemahan. Bu Siti terus merendahkannya, Budi terus menyedot sumber daya keluarga, dan Andi tidak pernah benar-benar membela Rina. Di tengah semua itu, emas kawin di lemari menjadi satu-satunya pegangan Rina, pengingat bahwa ia pernah punya mimpi besar. Tapi tanpa sepengetahuannya, rencana gelap mulai dirancang di balik punggungnya, mengancam untuk menghancurkan semua yang ia perjuangkan. Malam itu, rumah keluarga Andi terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu di ruang tamu yang sudah redup terasa seperti mencerminkan suasana hati Rina, yang duduk sendirian di kamar sambil memeriksa catatan keuangan rumah tangga. Ia baru saja pulang dari lembur di kantor, badannya pegal, tapi pikirannya tak tenang. Beberapa hari terakhir, ia sering mendengar suara Budi yang semakin sering berteriak kesal dari kamarnya, diikuti dengan bunyi pintu yang dibanting. Aplikasi slot online itu seperti racun yang merasuki adik ipar Rina, membuatnya semakin jauh dari kenyataan. Rina menggelengkan kepala, mencoba fokus pada angka-angka di buku catatannya. Mungkin besok aku bicara lagi sama Andi, gumamnya, tapi ia tahu suaminya selalu menghindar membahas masalah Budi. Di kamar sebelah, Budi duduk meringkuk di lantai, ponselnya tergenggam erat. Layar ponsel menampilkan pesan-pesan mengancam dari rentenir online yang ia kenal dari grup judi di media sosial. Bayar sekarang juga, atau kami datang ke rumahmu. Salah satu pesan berbunyi, disertai foto kartu identitas Budi yang entah bagaimana bocor. Hutangnya sudah mencapai puluhan juta rupiah. Hasil dari kekalahan bertubi-tubi di permainan slot virtual yang menjanjikan kemenangan besar tapi selalu berakhir dengan kekosongan dompet. Awalnya, Budi hanya iseng, menggunakan uang saku dari Andi untuk taruhan kecil. Tapi lambat laun, ia terjebak dalam lingkaran setan. Kalah, pinjam lebih banyak, kalah lagi. Kini, hutang itu menggunung seperti gunung es yang siap runtuh, mengancam menenggelamkan seluruh keluarga. Pagi berikutnya, Budi menunggu di ruang makan saat Andi dan Bu Siti sarapan. Wajahnya pucat, matanya cekung karena kurang tidur. "Kak, Bu, aku butuh bantuan," katanya dengan suara gemetar. Tangannya memilin ujung baju. Andi menatap adiknya dengan khawatir. Sendok di tangannya berhenti di udara. "Ada apa lagi, Bud? Kamu bilang kemarin sudah lunas." Budi menunduk. Air mata mulai menggenang. Aku kalah lagi. Hutangnya sekarang 25 juta. Mereka bilang kalau nggak dibayar minggu ini, mereka akan datang ke sini. Aku takut, Kak." Bu Siti, yang sedang menuang teh, mendengus kesal. "Ya Tuhan, Budi, berapa kali ibu bilang jangan main judi itu? Sekarang malah bikin malu keluarga." Tapi di balik kata-kata kerasnya, ada kekhawatiran yang dalam. Budi adalah anak bungsu, kesayangannya sejak suaminya meninggal. Andi menghela napas panjang, wajahnya penuh dilema. Sebagai kakak sulung, ia selalu merasa bertanggung jawab atas Budi. "Kita cari solusinya bareng. Berapa yang bisa kita kumpulkan sekarang?" Bu Siti meletakkan cangkirnya dengan keras. "Uang gaji kamu sama Rina kan habis buat kebutuhan rumah. Kita nggak punya tabungan. Tapi, emas kawin Rina itu bisa dijual. Pasti dapat cukup." Andi terkejut. Matanya melebar. "Bu, nggak bisa. Itu emas Rina. Hasil tabungannya sendiri.
Dia akan marah besar kalau tahu. Bu Siti memicingkan mata. Suaranya rendah tapi tegas. Marah? Dia istri kamu. Harusnya ngerti. Lagian, ini untuk keluarga. Emas itu sekarang milik kita semua. Budi anak kamu juga. Masa kamu biarin dia diusir rentenir? Percakapan itu berlangsung pelan, tapi penuh ketegangan. Andi ragu-ragu. Pikirannya berputar. Ia mencintai Rina, tapi tekanan dari ibunya terasa seperti beban berat. Bu Siti terus mendesak, mengingatkan Andi tentang masa kecil mereka yang susah. Bagaimana ia harus mengorbankan segalanya untuk anak-anaknya. Kamu laki-laki, Andi, harus tegas. Kalau Budi kenapa-kenapa, kamu yang akan disalahkan nanti. Akhirnya, setelah hampir 1 jam perdebatan, Andi mengangguk lemas. Baiklah, Bu. Tapi kita jangan bilang Rina dulu. Nanti aku yang urus. Bu Siti tersenyum tipis. Puas. Mereka merencanakan secara diam-diam. Malam itu, saat Rina lembur, Bu Siti akan membuka lemari. Ia tahu kunci gembok kecil yang Rina pasang lewat Andi, dan mengambil emasnya untuk dijual ke toko langganan di pasar. Sementara itu, Rina di kantor merasa ada yang aneh dengan Andi. Pagi tadi, saat ia mencoba membahas tagihan rumah yang semakin membengkak, Andi terlihat gelisah, menghindar. Nanti aja bahasnya. Rin, aku lagi sibuk. Katanya sambil buru-buru keluar. Biasanya, Andi selalu mendengarkan keluhannya. Tapi akhir-akhir ini ia seperti menyimpan rahasia. Rina menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran buruk. Mungkin dia stres kerja, pikirnya. Tapi saat istirahat siang, ia menerima pesan dari Andi. Pulang malam ya, Rin. Ada urusan keluarga. Pesan itu singkat, tanpa emoji hati seperti biasanya. Rina merasa jantungannya berdegup lebih cepat. Urusan keluarga? Apalagi yang disembunyikan suaminya? Sepanjang hari, Rina tak bisa konsentrasi. Ia ingat percakapan malam itu yang ia dengar secara tak sengaja, tentang emas kawin yang disebut-sebut Bu Siti. Sejak saat itu, ia semakin sering memeriksa lemari kamarnya, meski gemboknya masih utuh. Mereka nggak akan berani, bisiknya pada diri sendiri. Tapi keraguan mulai menggerogoti. Saat pulang malam itu, rumah terasa sepi. Andi dan Bu Siti duduk di ruang tamu. Wajah mereka tegang. Budi tak terlihat. Mungkin sengaja dihindari. Ada apa, Di? Kenapa kalian seperti ini? Tanya Rina sambil meletakkan tasnya. Andi tersenyum paksa. Nggak ada apa-apa, Rin. Cuma ngobrol biasa. Kamu capek ya? Istirahat aja. Bu Siti menambahkan dengan nada datar. Iya, Nak. Makan dulu. Ibu sudah siapkan. Rina mencium sesuatu yang aneh di udara. Bau parfum Bu Siti yang lebih kuat dari biasanya. Seolah ia baru keluar rumah. Ia melirik lemari kamar saat melewatinya. Tapi tak ada yang terlihat salah. Malam itu, saat berbaring di samping Andi, Rina berpura-pura tidur, tapi matanya terbuka mengawasi suaminya. Andi gelisah, berguling-guling, dan sekali dua kali menggumamkan kata, maaf, dalam tidurnya. Rina merasa dingin merayap di punggungnya. Apa yang sedang terjadi? Ia tak tahu bahwa saat ia lembur tadi sore, Bu Siti dan Andi telah mengambil emas kawinnya, membawanya ke toko emas di pasar malam, dan menjualnya seharga 15 juta rupiah. Cukup untuk membayar sebagian hutang budi. Uang itu kini tersimpan di saku Andi. Rahasia yang akan meledak kapan saja. Keesokan harinya, Budi tampak lebih tenang, bahkan tersenyum saat sarapan. Terima kasih, Kak, Bu. Hutangku sudah mulai lunas. Katanya. Andi hanya mengangguk. Tak berani menatap Rina yang sedang menuang kopi. Rina memperhatikan interaksi mereka. Kecurigaannya semakin kuat. Bud, hutang apa yang kamu maksud? Tanyanya polos. Budi tersedak, buru-buru menjawab. Nggak penting, Mbak. Cuma urusan kuliah. Bu Siti cepat memotong. Sudah, Rina. Jangan ikut campur urusan anak muda. Rina tersenyum. Tapi dalam hati ia berjanji akan mencari tahu. Hutang budi yang menggunung itu seperti awan hitam yang menyelimuti rumah.
dan tanpa ia sadari, emas kawinnya telah menjadi korban pertama. Tekanan semakin menumpuk, dan Rina mulai merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, dikelilingi oleh rahasia yang siap menghancurkannya. Hujan gerimis membasahi jalanan Jakarta sore itu, menciptakan genangan kecil di trotoar depan rumah keluarga Andi. Rina berjalan cepat. Payung kecil di tangannya hampir tak mampu melindungi seragam kerjanya dari percikan air. Ia seharusnya lembur di kantor, tapi laporan yang ia kerjakan selesai lebih cepat dari perkiraan, dan ia memutuskan pulang lebih awal. Pikirannya masih dipenuhi kecurigaan yang menggelayuti sejak beberapa hari terakhir. Andi semakin pendiam, Bu Siti terlalu sering mengalihkan pembicaraan, dan Budi, adik ipar yang selalu jadi sumber masalah, tiba-tiba tampak lebih tenang, bahkan membeli sepatu baru yang mencurigakan. Rina menggenggam tasnya erat, berharap bisa sejenak melupakan tekanan di rumah dengan mandi air hangat dan secangkir teh. Saat membuka pintu depan, rumah terasa sepi, hanya suara tetesan air dari atap yang bocor di sudut ruang tamu. Bu, ada orang? Panggil Rina, tapi tak ada jawaban. Ia melepas sepatunya, memperhatikan sepatu kets baru Budi yang tergeletak sembarangan di teras. Dari mana dia dapat uang? Gumamnya. Kecurigaannya kembali muncul. Ia berjalan menuju kamarnya di lantai 2, ingin segera berganti pakaian dan memeriksa lemari tempat ia menyimpan emas kawinnya. Ritual kecil itu sudah menjadi kebiasaan, seperti mantra untuk menenangkan hatinya di tengah ketidakpastian rumah tangganya. Namun, saat membuka pintu kamar, jantung Rina seperti berhenti. Lemari kayu tua itu terbuka sedikit. Gembok kecil yang ia pasang terlepas dan tergeletak di lantai. Tangannya gemetar saat ia berlari mendekat, membuka pintu lemari lebar-lebar. Tumpukan kain sarung yang biasa ia gunakan untuk menyembunyikan kotak emas berantakan, seolah seseorang telah mengobrak-abriknya dengan tergesa. Rina merogoh bagian belakang lemari, mencari kotak kecil berwarna merah yang berisi emas kawinnya. Kosong. Kotak itu hilang. Tidak mungkin, bisiknya. Suaranya serak. Ia memeriksa setiap sudut lemari, bahkan membongkar pakaian Andi, tapi tak ada tanda-tanda kotak itu. Panik melanda. Napasnya tersengal. Emas itu adalah hasil tabungannya selama bertahun-tahun, simbol perjuangannya, dan satu-satunya pegangan untuk masa depan. Rina duduk di lantai. Air mata mulai mengalir. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir rasional. Mungkin Andi memindahkannya untuk keamanan, katanya pada diri sendiri, meski hatinya tahu itu hanya harapan kosong. Ia bangkit, berjalan ke ruang tamu, dan mulai mencari petunjuk. Di meja makan, ia menemukan dompet Andi yang tertinggal. Di dalamnya, ada secari kertas kecil bertuliskan alamat toko emas di pasar malam, lengkap dengan catatan harga. 10 gram, 15 juta rupiah. Jantung Rina seperti dihantam palu. Ia tahu toko itu, tempat mereka membeli emas kawin setahun lalu. Mereka menjualnya, gumamnya. Tangannya mengepal hingga kertas itu kusut. Malam itu, Andi pulang dengan wajah pucat, diikuti Bu Siti yang membawa tas belanja seolah tak terjadi apa-apa. Rina sudah menunggu di ruang tamu. Kotak kosong yang biasa menyimpan emas tergeletak di meja. Ini apa? Tanya Rina. Suaranya dingin tapi gemetar. Andi menatap kotak itu. Matanya melebar. Lalu buru-buru menunduk. Rin, aku bisa jelasin, katanya. Tapi suaranya terputus. Bu Siti, yang berdiri di belakang, mendengus. Ngapain panik? Itu cuma emas. Rina. Lagian, kamu sekarang bagian dari keluarga ini. Apa sih yang gak bisa dibagi? Rina menatap ibu mertuanya. Tak percaya dengan nada enteng itu. Emas itu hasil tabunganku, Bu. Bukan punya keluarga. Kalian ambil tanpa bilang apa-apa. Andi akhirnya angkat bicara. Suaranya penuh rasa bersalah. Rin, aku nggak punya pilihan. Budi dalam masalah besar. Hutangnya ke rentenir. Kalau nggak dibayar, dia bisa kena bahaya. Aku cuma pinjam emas itu. Nanti aku ganti. Rina tertawa pahit. Air matanya jatuh. Pinjam? Kamu jual. Andi, kamu tahu itu artinya apa buatku?
Itu bukan cuma emas. Itu kerja kerasku, mimpiku. Bu Siti memotong dengan nada tajam. Jangan lebay, Rina. Kamu istri Andi. Harusnya ngerti kebutuhan keluarga. Budi anakku. Dia lebih penting. Lagian, kamu cuma numpang di sini. Apa susahnya berbagi sedikit? Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Rina. Ia menatap Andi, berharap suaminya akan membelanya. Tapi Andi hanya menunduk, tak mampu menatap matanya. Andi, kamu tahu mereka ambil emasku, dan kamu diam saja? Tanyanya, suaranya hampir putus. Andi mengangguk pelan. Maaf, Rin. Ibu bilang ini demi Budi. Aku cuma mau keluarga kita baik-baik saja. Rina merasa dunianya runtuh. Orang-orang yang ia anggap keluarga, yang ia pikir akan melindunginya, justru merampas apa yang paling berarti baginya. Emas itu bukan sekadar harta. Itu adalah bukti bahwa ia bisa bangkit dari kemiskinan, bahwa ia punya nilai. Malam itu, Rina tak bisa tidur. Ia duduk di sudut kamar, memeluk lutut, mencoba mencerna pengkhianatan yang baru saja ia alami. Gambar-gambar masa depan yang ia bayangkan bersama Andi, rumah kecil, anak-anak yang berlarian, liburan sederhana, kini terasa seperti ilusi. Andi tidur di sisi lain kasur, berpura-pura tak mendengar isakan pelan Rina. Hujan masih mengguyur Jakarta pagi itu, menciptakan suasana kelabu yang serasi dengan hati Rina. Setelah pengkhianatan yang terungkap malam sebelumnya, ia duduk di tepi kasur, menatap dinding kamar yang sudah mulai mengelupas. Emas kawinnya, simbol perjuangan bertahun-tahun, kini lenyap, dijual tanpa izin untuk menutupi hutang budi yang kecanduan slot online. Andi, suaminya, tidur dengan gelisah di sisi lain kasur. Sesekali menggumamkan kata, maaf, dalam tidurnya. Rina menatapnya dengan mata kosong. Cinta yang dulu membara kini terasa seperti bara yang perlahan padam, digantikan oleh kemarahan yang membakar dalam dirinya. Bu Siti, ibu mertuanya, dan Budi, adik ipar yang tak tahu malu, telah merampas haknya, dan perkataan Bu Siti, kamu cuma numpang di sini, terus bergema di kepalanya seperti cambuk. Rina bangkit, menyeka air mata yang tersisa. Aku tidak akan membiarkan ini, gumamnya. Ia bukan lagi gadis polos yang percaya pada janji-janji manis keluarga Andi. Pengkhianatan ini telah membangunkan sisi lain dalam dirinya. Sisi yang dingin, penuh perhitungan, dan siap membalas. Ia tahu bahwa menangis tak akan mengembalikan emasnya atau harga dirinya. Jika keluarga ini menganggapnya lemah, ia akan menunjukkan sebaliknya. Rina berjalan ke meja kecil di sudut kamar, mengambil buku catatan kecilnya, dan mulai menulis. Ini bukan lagi catatan keuangan rumah tangga. Ini adalah langkah pertama dari rencana balas dendamnya. Pagi itu, di meja makan, Rina berpura-pura seperti tak ada yang salah. Ia menyeduh kopi untuk Andi, menggoreng telur sesuai selera Bu Siti, dan bahkan tersenyum pada Budi yang muncul dengan wajah ceria, seolah beban hutangnya telah lenyap. Mbak, makasih ya makanannya enak, kata Budi sambil melahap nasi goreng. Rina hanya mengangguk, tapi matanya tajam, mencatat setiap gerak-gerik adik iparnya. Bu Siti, seperti biasa, tak bisa menahan diri untuk berkomentar. Rina, lain kali garamnya dikurangin sedikit, ya? Lidah ibu sensitif. Rina tersenyum kaku. Iya, Bu. Maaf. Dalam hati, ia berkata, nikmati saja kehangatan ini, Bu. Sebentar lagi kalian akan tahu siapa Rina sebenarnya. Di kantor, Rina mulai mengatur langkah pertamanya. Ia tahu bahwa untuk membalas dendam, ia membutuhkan sumber daya, uang, koneksi, dan informasi. Sebagai akuntan junior, gajinya tak seberapa, tapi ia punya kebiasaan menabung sejak lama. Selama ini, ia menyisihkan sebagian kecil gajinya ke rekening rahasia yang tak diketahui Andi, awalnya untuk kejutan liburan kecil bagi mereka berdua. Kini, tabungan itu akan menjadi senjata. Ia juga menghubungi teman lamanya dari kampus, Lisa, seorang pengacara muda yang bekerja di firma hukum kecil. Lisa, aku butuh bantuan. Bisa ketemu akhir pekan ini? Tulis Rina dalam pesan singkat. Lisa,
yang selalu mengagumi keteguhan Rina, langsung menjawab, "Tentu, Rin. Ada apa? Kamu baik-baik aja?" Rina hanya membalas, "Nanti aku ceritain. Ini penting." Selain Lisa, Rina juga menghubungi Doni, teman kantor lamanya yang kini bekerja di perusahaan IT besar. Doni dulu pernah membantu Rina dengan proyek sampingan, dan ia tahu banyak tentang dunia digital, termasuk cara melacak aktivitas online seseorang. "Don, kalau aku butuh info tentang aktivitas online seseorang, kamu bisa bantu?" tanya Rina saat mereka bertemu di kafe kecil dekat kantor. Doni mengangguk. "Bisa, Rin. Tapi tergantung. Apa yang kamu cari? Ini soal kerja." Rina tersenyum tipis. "Bukan. Pribadi. Tapi aku bayar kalau perlu." Doni tertawa. "Tenang, buat temen apa sih? Ceritain dulu. Apa yang lagi kamu hadapi?" Rina tak menceritakan semua detail. Hanya cukup untuk membuat Doni mengerti bahwa ia ingin tahu lebih banyak tentang kebiasaan judi budi. "Adik iparku main slot online. Dan itu bikin masalah besar. Aku cuma ingin tahu sejauh mana dia terlibat," katanya. Doni mengangguk. "Gampang. Banyak aplikasi judi itu yang ninggalin jejak digital. Kalau dia pakai platform tertentu, aku bisa bantu lacak akunnya. Mungkin sampai ke grup-grup atau rentenir yang dia hubungi." Rina merasa sedikit lega. Informasi adalah kunci, dan ia tahu Budi adalah titik lemah keluarga ini. Di rumah, Rina mulai mengamati lebih jeli. Ia memperhatikan pola perilaku Budi, bagaimana ia sering menyelinap keluar rumah malam-malam, membawa ponsel kedua yang tak pernah ia gunakan di depan keluarga. Ia juga mencuri dengar percakapan Andi dan Bu Siti, yang semakin sering berbisik di ruang tamu tentang cara menutup hutang Budi yang lain. Rina tak langsung konfrontasi. Ia ingin mereka lengah, berpikir bahwa ia telah menerima pengkhianatan mereka. Saat Andi mencoba meminta maaf lagi malam itu, Rina memotongnya dengan lembut. "Sudah, Di. Aku ngerti. Demi keluarga, kan?" Andi tampak lega, tak menyadari bahwa senyum Rina penuh makna tersembunyi. Rina juga mulai mencari tahu tentang Bu Siti. Ia ingat cerita tetangga bahwa ibu mertuanya dulu pernah terlibat dalam urusan pinjam-meminjam di kampung, sesuatu yang selalu disembunyikan Bu Siti dengan rapi. Rina mendekati Ibu Tini, tetangga yang suka mengobrol, dengan alasan membawa kue buatannya. "Ibu Tini, dulu Bu Siti pernah cerita soal bisnis apa gitu, ya? Kayaknya ibu bangga banget," tanya Rina polos. Ibu Tini, yang tak bisa menahan diri untuk bergosip, mulai bercerita tentang masa lalu Bu Siti yang pernah mengakali beberapa tetangga dengan pinjaman berbunga tinggi. "Tapi itu dulu, Nak. Sekarang kan dia sudah tobat," kata Ibu Tini. Rina tersenyum, mencatat informasi itu di kepalanya. Setiap orang punya rahasia, pikirnya. Di sisi lain, Rina mulai memperkuat posisinya di kantor. Ia mengambil lebih banyak proyek, tak peduli betapa melelahkannya. Ia tahu bahwa untuk melaksanakan rencananya, ia butuh kebebasan finansial. Setiap malam, setelah rumah sepi, ia duduk di meja kecilnya, menulis rencana dengan rapi, langkah-langkah untuk mengumpulkan bukti, melemahkan Budi, membuat Andi kehilangan pijakan, dan menghancurkan kesombongan Bu Siti. Ia tak ingin hanya membalas. Ia ingin mereka merasakan sakit yang sama, atau bahkan lebih, dari yang ia alami. Malam-malam berikutnya, Rina mulai menjalankan langkah kecil. Ia memasang aplikasi pelacak di ponsel lamanya, yang ia pinjamkan pada Budi dengan alasan untuk main game. Aplikasi itu, saran dari Doni, memungkinkan Rina melihat situs-situs yang dikunjungi Budi, termasuk platform judi online yang ia gunakan. Rina juga mulai menyimpan pesan-pesan ancaman dari rentenir yang dikirim ke ponsel Budi, yang ia temukan saat Budi lupa mengunci layarnya. Ini cuma permulaan, pikir Rina, menutup buku catatannya. Di rumah, ketegangan mulai terasa, meski keluarga Andi tak menyadari bahwa Rina sedang bermain catur dengan mereka sebagai pion. Bu Siti masih merendahkannya, berkomentar sinis tentang masakannya atau caranya berpakaian. "Rina, kalau jadi istri itu harus bisa bikin suami betah. Jangan cuma kerja mulu,"
katanya suatu sore. Rina hanya tersenyum. Iya, Bu. Saya belajar. Andi, yang merasa bersalah, mencoba mendekati Rina. Tapi ia menjaga jarak, berpura-pura sibuk. Budi, sementara itu, semakin terjerat dalam dunia judi, tak tahu bahwa setiap langkahnya sedang diawasi. Rina tahu bahwa balas dendamnya baru dimulai. Ia tak ingin terburu-buru. Setiap langkah harus sempurna. Emas kawinnya mungkin hilang, tapi harga dirinya tidak. Di dalam dirinya, seorang wanita baru lahir. Bukan lagi Rina yang sabar dan penuh harap, tapi Rina yang siap menghancurkan mereka yang telah mengkhianatinya. Malam itu, sambil menatap langit kelam dari jendela kamar, ia berjanji pada dirinya sendiri, "Kalian akan menyesal telah meremehkanku." Langit Jakarta masih kelabu, seolah mencerminkan rencana gelap yang kini mengisi pikiran Rina. Setelah berminggu-minggu merangkai strategi, ia siap melancarkan langkah pertama dalam balas dendamnya. Pengkhianatan keluarga Andi, penjualan emas kawinnya untuk menutupi hutang judi Budi, telah mengubahnya. Rina yang dulu penuh harap kini digantikan oleh wanita yang penuh perhitungan. Setiap langkahnya dirancang untuk membuat mereka yang meremehkannya membayar harga mahal. Ia tahu bahwa untuk menghancurkan keluarga ini, ia harus mulai dari titik lemah mereka. Budi, adik ipar yang kecanduan slot online, yang telah menjadi sumber malapetaka. Rina duduk di kafe kecil dekat kantor, menunggu Doni, teman lamanya yang ahli teknologi. Di tangannya, ia memegang ponsel lama yang ia pinjamkan pada Budi dengan dalih, untuk main game. Aplikasi pelacak yang dipasang Doni telah bekerja dengan baik, merekam setiap situs judi yang dikunjungi Budi, termasuk pesan-pesan dari rentenir online yang semakin agresif. "Don, apa kabar datanya?" tanya Rina saat Doni tiba, membawa laptopnya. Doni tersenyum. "Kamu beneran serius, ya? Ini dia." Ia membuka layar laptop, menunjukkan daftar situs judi ilegal yang sering diakses Budi, lengkap dengan nama akun dan riwayat transaksi. Dia main di platform besar, Rin. Dan lihat ini, pesan dari rentenir. Mereka nggak main-main, ancamannya serius. Rina membaca pesan-pesan itu dengan hati-hati. "Bayar 10 juta dalam 3 hari, atau kami datang ke rumahmu di Jalan Melati nomor 12. Bunyi salah satu pesan, lengkap dengan foto rumah keluarga Andi yang entah bagaimana didapatkan. Rina tersenyum tipis. "Sempurna," katanya. Doni memandangnya dengan alis terangkat. "Rin, kamu yakin mau main di level ini? Ini bisa bahaya." Rina menatapnya tajam. "Mereka yang mulai, Don. Aku cuma membalas." Doni mengangguk, tak bertanya lebih lanjut. Ia menyerahkan USB berisi data yang telah dikumpulkan, termasuk tangkapan layar akun judi Budi dan kontak rentenirnya. Kembali ke rumah, Rina bergerak hati-hati. Ia tahu bahwa untuk menghancurkan reputasi Budi, ia harus bertindak tanpa jejak. Ia menggunakan laptop kantornya yang lama, membuat akun email anonim, dan mengirimkan laporan ke polisi siber tentang aktivitas judi online Budi. Ia melampirkan tangkapan layar dari Doni, termasuk nama akun Budi dan platform judi yang digunakan. Untuk memastikan laporan itu menarik perhatian, ia juga mengirim salinan ke grup keluarga besar Andi di aplikasi pesan, yang diisi oleh paman, tante, dan sepupu-sepupu Budi. Pesannya singkat. "Tolong bantu Budi. Dia terjerat judi online dan hutang besar. Ini bukti aktivitasnya." Rina tahu ini akan memicu skandal di keluarga yang selalu menjaga nama baik. 2 hari kemudian, badai mulai datang. Rina sedang mencuci piring di dapur saat mendengar suara Bu Siti berteriak dari ruang tamu. "Budi, ini apa?" "Pamanmu telepon, bilang kamu dilaporin ke polisi gara-gara judi." Budi berlari keluar dari kamarnya. Wajahnya pucat. "Bu, aku nggak tahu apa-apa. Siapa yang laporin aku?" Andi, yang baru pulang dari kerja, tampak bingung. "Bu, tenang. Apa sih yang terjadi?" Bu Siti melempar ponselnya ke meja, menunjukkan pesan dari grup keluarga yang penuh tuduhan dan pertanyaan. "Lihat ini. Semua orang tahu sekarang. Malu-maluin keluarga." Rina, yang mendengar dari dapur,
berpura-pura sibuk, tapi hatinya melonjak kegirangan. Malam itu, polisi siber mendatangi rumah. Dua petugas berseragam meminta Budi untuk dimintai keterangan. Kami mendapat laporan tentang aktivitas judi online dari alamat ini, kata salah satu petugas. Budi gemetar, mencoba membela diri, tapi bukti dari akunnya terlalu kuat. Ia dibawa ke kantor polisi untuk interogasi, meski akhirnya dilepas karena kurangnya bukti fisik. Namun, kerusakan sudah terjadi. Keluarga besar Andi mulai menjauh. Beberapa sepupu menghapus Budi dari grup keluarga, dan tetangga mulai berbisik tentang anak nakal, Bu Siti. Bu Siti menangis di kamarnya, sementara Andi berusaha menenangkannya. Bu, kita cari tahu siapa yang laporin. Ini pasti ada yang sengaja, katanya, tapi suaranya lemah. Rina, yang duduk di sudut ruang makan, berpura-pura ikut prihatin. Di, apa kita bisa bantu Budi? Kasihan dia, katanya dengan nada lembut. Andi memandangnya. Matanya penuh rasa bersalah. Rin, ini pasti cuma kesalahpahaman. Budi nggak akan sejauh itu. Rina mengangguk, tapi dalam hati ia tertawa. Kesalahpahaman? Kalian yang mengira aku bodoh, pikirnya. Langkah pertamanya sukses. Reputasi Budi hancur di mata keluarga dan tetangga, dan tekanan mulai menimpa Bu Siti dan Andi. Tapi Rina tahu ini belum cukup. Budi masih berjudi, dan hutangnya belum lunas sepenuhnya. Ia ingin memastikan adik ipar itu jatuh lebih dalam sebelum beralih ke target berikutnya. Di kantor, Rina bertemu Lisa, pengacara temannya, untuk mendiskusikan langkah berikutnya. Lisa, kalau aku punya bukti seseorang terlibat dalam aktivitas ilegal, apa yang bisa dilakukan secara hukum? Tanya Rina. Lisa memandangnya dengan hati-hati. Tergantung, Rin. Kalau buktinya kuat, bisa dilaporkan ke polisi atau digunakan untuk tekanan hukum. Tapi kamu harus hati-hati. Ini bisa balik menyerangmu. Rina tersenyum. Aku tahu risikonya. Aku cuma ingin keadilan. Lisa mengangguk, meski ada keraguan di matanya. Ia menyerahkan daftar kontak yang bisa membantu, termasuk investigator swasta yang bisa menggali lebih dalam tentang masa lalu Bu Siti. Malam-malam berikutnya, Rina terus memantau Budi. Ia tahu rentenir masih mengejarnya, dan laporan ke polisi hanya membuat mereka lebih agresif. Suatu malam, ia mendengar Budi berbicara di telepon di halaman belakang. Suaranya panik. Aku janji bayar minggu depan. Jangan datang ke rumah. Tolong. Rina mencatat nomor yang muncul di layar ponsel Budi, yang ia lihat saat adik iparnya lupa mengunci layar lagi. Ia menyimpan informasi itu, tahu bahwa rentenir ini bisa menjadi senjata berikutnya. Di rumah, suasana semakin tegang. Bu Siti mulai menyalahkan Andi atas kegagalan menjaga Budi. Kamu kakaknya, Andi. Kenapa nggak awasi dia? Teriaknya suatu sore. Andi hanya diam. Wajahnya penuh beban. Rina, yang menyaksikan dari dapur, merasa puas. Biarkan mereka saling menghancurkan, pikirnya. Ia terus berpura-pura sebagai istri yang penyayang, membawakan teh untuk Bu Siti dan memijat pundak Andi, tapi setiap gerakannya adalah bagian dari permainan. Ia tahu bahwa untuk menghancurkan keluarga ini, ia harus tetap berada di dalam, seperti serigala dalam kawanan domba. Rina juga mulai menggali lebih dalam tentang Andi. Ia tahu suaminya punya proyek besar di kantor, sesuatu yang bisa meningkatkan karirnya. Kalau Andi jatuh, Bu Siti akan kehilangan pilar utamanya, pikir Rina. Ia mulai mencari tahu tentang proyek itu melalui teman kantor Andi, berpura-pura hanya ingin membantu suaminya. Langkah pertamanya berhasil. Budi kini menjadi aib keluarga, dan tekanan mulai menggerogoti Bu Siti dan Andi. Tapi Rina tak akan berhenti di sini. Ia ingin mereka merasakan kehancuran yang sama yang ia rasakan saat emas kawinnya dirampas. Malam itu, sambil menulis di buku catatannya, ia menggarisbawahi nama Budi dengan pena merah. Kamu yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Gumamnya, matanya penuh tekad. Langit Jakarta mulai cerah, tapi hati Rina tetap gelap, dipenuhi tekad untuk melanjutkan rencana balas dendamnya. Keberhasilan serangan pertamanya terhadap Budi
menghancurkan reputasinya di mata keluarga dan tetangga, memberinya kepuasan yang dingin, namun belum cukup. Budi kini terpuruk, dijauhi keluarga besar dan diintai rentenir. Tapi Rina tahu bahwa untuk benar-benar membuat keluarga ini runtuh, ia harus menyerang pilar utamanya, Andi, suaminya. Andi, yang dulu ia cintai dengan tulus, kini terlihat seperti boneka lemah di bawah kendali Bu Siti, ibu mertuanya yang sombong. Pengkhianatan Andi, mengizinkan emas kawin Rina dijual tanpa sepatah kata pembelaan, adalah luka yang tak bisa ia maafkan. Kini, giliran Andi merasakan konsekuensi. Rina duduk di meja kecil di kamarnya. Buku catatannya terbuka di hadapannya. Di dalamnya, ia telah mencatat setiap detail tentang Andi, jadwal kerjanya, proyek besar yang sedang ia garap di kantor, dan kelemahannya sebagai pria yang terlalu bergantung pada persetujuan ibunya. Rina tahu Andi sedang mengerjakan proyek penting untuk perusahaan IT-nya, sebuah sistem keamanan jaringan untuk klien besar yang bisa meningkatkan karirnya. Jika proyek itu gagal, Andi tidak hanya akan kehilangan promosi, tapi juga kepercayaan dari atasannya. Kalau Andi jatuh, Bu Siti akan kehilangan anak emasnya. Gumam Rina, pena di tangannya menari-nari di atas kertas. Untuk menjalankan rencana ini, Rina membutuhkan sekutu di dalam kantor Andi. Ia menghubungi Rudi, rekan kerja Andi yang pernah ia temui di acara kantor. Rudi adalah tipe pria ambisius yang selalu iri dengan pencapaian Andi, tapi cukup ramah untuk berbagi informasi jika dibujuk dengan tepat. Rina mengatur pertemuan di kafe kecil dekat kantor Andi, berpura-pura ingin menanyakan kabar suaminya. Ruth, Andi akhir-akhir ini stres banget soal proyeknya. Aku cuma mau tahu, dia baik-baik aja di kantor, kan? Tanya Rina dengan nada penuh perhatian. Rudi, yang tak bisa menahan diri untuk memamerkan pengetahuannya, mulai bercerita. Proyek Andi itu besar, Rin. Dia lagi garap sistem keamanan untuk bank. Tapi, jujur, ada beberapa kelemahan di kode dia. Kalau klien tahu, bisa gawat. Rina mencatat setiap detail dengan hati-hati, berpura-pura prihatin. Oh, kasihan Andi. Apa yang bisa aku lakukan buat bantu? Rudi mengangkat bahu. Susah, Rin. Kecuali ada yang bantu revisi kodenya. Atau ya, kalau klien tahu duluan, proyeknya bisa dibatalkan. Rina tersenyum tipis. Ide mulai terbentuk di kepalanya. Ia tahu bahwa di dunia IT, reputasi adalah segalanya. Jika proyek Andi gagal, karirnya akan hancur, dan Bu Siti, yang selalu membanggakan anak laki-laki suksesnya, akan kehilangan kebanggaannya. Malam itu, Rina kembali menghubungi Doni, teman lamanya yang ahli teknologi. Don, kalau aku punya akses ke kode proyek seseorang, bisakah kamu bantu temukan kelemahannya? Tanya Rina melalui telepon. Doni terdiam sejenak. Rin, ini mulai serius. Kamu yakin? Kalau ketahuan, bisa masalah hukum. Rina menjawab dengan tenang. Aku tahu risikonya. Aku cuma butuh kelemahan itu terlihat oleh orang yang tepat. Doni akhirnya setuju, meski dengan nada ragu. Kirim datanya. Aku cek. Tapi hati-hati, ya. Rina sudah memiliki rencana untuk mendapatkan kode Andi. Ia tahu Andi sering membawa pulang laptop kantornya dan menyimpan file proyek di folder yang tak dienkripsi dengan baik. Suatu malam, saat Andi tertidur pula setelah minum teh yang Rina buat dengan sedikit tambahan obat penenang ringan dari apotek, ia membuka laptop suaminya. Dengan hati-hati, ia menyalin file proyek ke USB, lalu mengirimkannya ke Doni. Pagi berikutnya, Doni mengirimkan laporan singkat. Ada bug di sistem autentikasi. Kalau dieksploitasi, data klien bisa bocor. Ini serius, Rin. Rina tersenyum. Sempurna. Langkah berikutnya adalah memastikan kelemahan itu sampai ke tangan yang tepat. Rina membuat akun email anonim baru dan mengirimkan laporan singkat tentang bug tersebut ke manajer proyek Andi, berpura-pura sebagai penguji keamanan independen yang menemukan masalah. Ia melampirkan cukup detail untuk membuat laporan itu kredibel, tapi tidak terlalu banyak agar tak terlacak. Dalam hitungan hari, kantor Andi gempar. Manajer memanggil Andi untuk rapat darurat.
dan klien bank mengancam akan membatalkan kontrak jika masalah keamanan tidak segera diperbaiki. Andi pulang dengan wajah pucat. Rambutnya acak-acakan. "Rin, aku dalam masalah besar," katanya. Suaranya gemetar. "Ada yang laporin bug di proyekku. Aku nggak tahu dari mana mereka tahu." Rina memeluknya, berpura-pura menghibur. "Tenang, Di. Kamu pasti bisa perbaiki. Aku percaya sama kamu," katanya. Tapi matanya dingin. Di dalam hati, ia merasa puas melihat Andi yang biasanya tenang kini seperti anak kecil yang ketakutan. Malam itu, ia mendengar Andi berbicara dengan Bu Siti di ruang tamu. Suaranya penuh keputusasaan. "Bu, kalau proyek ini gagal, aku bisa dipecat. Kita nggak akan punya apa-apa." Bu Siti, yang biasanya sombong, terdengar panik. "Andi, kamu harus cari tahu siapa yang laporin. Ini pasti ada yang sengaja kamu." Rina, yang menguping dari dapur, menahan tawa. "Kalian tak akan pernah tahu," pikirnya. Di kantor, tekanan pada Andi semakin berat. Manajer memaksanya bekerja lembur setiap hari untuk memperbaiki kode. Tapi bug itu ternyata lebih kompleks dari yang Andi duga. Klien mulai kehilangan kepercayaan. Dan akhirnya, setelah audit internal, Andi diberhentikan dengan alasan kelalaian dalam menjaga standar keamanan. Kabar itu sampai ke rumah seperti petir di siang bolong. Bu Siti menangis histeris, menyalahkan Andi atas kegagalannya sebagai laki-laki. "Kamu anak ibu satu-satunya yang bisa diandalkan, Andi. Sekarang kita mau makan apa?" teriaknya. Budi, yang masih terpuruk karena skandal judinya, hanya diam di kamarnya, tak berani muncul. Rina, di sisi lain, berpura-pura menjadi istri yang suportif. Ia memasak makanan favorit Andi, mendengarkan keluhannya, dan bahkan menawarkan tabungannya untuk membantu keluarga. "Di, kita pasti bisa lewatin ini bareng," katanya dengan nada lembut, tapi dalam hati ia berkata, "Kamu pantas merasakan ini, Andi. Kamu membiarkan mereka merampas hakku." Andi, yang kini jatuh ke dalam depresi, mulai minum lebih sering, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia sering duduk sendirian di teras, menatap kosong ke jalanan. Rina memperhatikan dari jendela, merasa campuran antara kepuasan dan sedikit rasa bersalah yang ia tepis dengan cepat. Ini belum selesai, pikirnya. Langkah ini bukan hanya tentang menghancurkan karir Andi, ini tentang melemahkan Bu Siti, yang selalu mengandalkan anak sulungnya sebagai kebanggaan. Tanpa pekerjaan Andi, keuangan keluarga mulai goyah. Tagihan menumpuk, dan Bu Siti mulai menjual perhiasan pribadinya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Rina tahu bahwa ini adalah pukulan besar bagi kesombongan ibu mertuanya. Namun, ia belum puas. Ia masih punya rencana untuk Bu Siti, yang akan menjadi target berikutnya. Malam itu, sambil menulis di buku catatannya, Rina menggarisbawahi nama Andi dengan pena merah, lalu menulis di sampingnya, "Selesai." Ia menutup buku, menatap langit malam dari jendela, dan berjanji, "Bu Siti, giliranmu berikutnya." Langit Jakarta mulai cerah, tapi hati Rina tetap gelap, dipenuhi tekad untuk melanjutkan rencana balas dendamnya. Keberhasilan serangan pertamanya terhadap Budi, menghancurkan reputasinya di mata keluarga dan tetangga, memberinya kepuasan yang dingin, namun belum cukup. Budi kini terpuruk, dijauhi keluarga besar dan diintai rentenir. Tapi Rina tahu bahwa untuk benar-benar membuat keluarga ini runtuh, ia harus menyerang pilar utamanya, Andi, suaminya. Andi, yang dulu ia cintai dengan tulus, kini terlihat seperti boneka lemah di bawah kendali Bu Siti, ibu mertuanya yang sombong. Pengkhianatan Andi, mengizinkan emas kawin Rina dijual tanpa sepatah kata pembelaan, adalah luka yang tak bisa ia maafkan. Kini, giliran Andi merasakan konsekuensi. Rina duduk di meja kecil di kamarnya. Buku catatannya terbuka di hadapannya. Di dalamnya, ia telah mencatat setiap detail tentang Andi, jadwal kerjanya, proyek besar yang sedang ia garap di kantor, dan kelemahannya sebagai pria yang terlalu bergantung pada persetujuan ibunya. Rina tahu Andi sedang mengerjakan proyek penting untuk perusahaan IT-nya,
Sebuah sistem keamanan jaringan untuk klien besar yang bisa meningkatkan karirnya. Jika proyek itu gagal, Andi tidak hanya akan kehilangan promosi, tapi juga kepercayaan dari atasannya. Kalau Andi jatuh, Bu Siti akan kehilangan anak emasnya. Gumam Rina, pena di tangannya menari-nari di atas kertas. Untuk menjalankan rencana ini, Rina membutuhkan sekutu di dalam kantor Andi. Ia menghubungi Rudy, rekan kerja Andi yang pernah ia temui di acara kantor. Rudy adalah tipe pria ambisius yang selalu iri dengan pencapaian Andi, tapi cukup ramah untuk berbagi informasi jika dibujuk dengan tepat. Rina mengatur pertemuan di kafe kecil dekat kantor Andi, berpura-pura ingin menanyakan kabar suaminya. Ruth, Andi akhir-akhir ini stres banget soal proyeknya. Aku cuma mau tahu, dia baik-baik aja di kantor, kan? Tanya Rina dengan nada penuh perhatian. Rudy, yang tak bisa menahan diri untuk memamerkan pengetahuannya, mulai bercerita. Proyek Andi itu besar, Rin. Dia lagi garap sistem keamanan untuk bank. Tapi, jujur, ada beberapa kelemahan di kode dia. Kalau klien tahu, bisa gawat. Rina mencatat setiap detail dengan hati-hati, berpura-pura prihatin. Oh, kasihan Andi. Apa yang bisa aku lakukan buat bantu? Rudy mengangkat bahu. Susah, Rin. Kecuali ada yang bantu revisi kodenya. Atau ya, kalau klien tahu duluan, proyeknya bisa dibatalkan. Rina tersenyum tipis. Ide mulai terbentuk di kepalanya. Ia tahu bahwa di dunia IT, reputasi adalah segalanya. Jika proyek Andi gagal, karirnya akan hancur, dan Bu Siti, yang selalu membanggakan anak laki-laki suksesnya, akan kehilangan kebanggaannya. Malam itu, Rina kembali menghubungi Doni, teman lamanya yang ahli teknologi. Don, kalau aku punya akses ke kode proyek seseorang, bisakah kamu bantu temukan kelemahannya? Tanya Rina melalui telepon. Doni terdiam sejenak. Rin, ini mulai serius. Kamu yakin? Kalau ketahuan, bisa masalah hukum. Rina menjawab dengan tenang. Aku tahu risikonya. Aku cuma butuh kelemahan itu terlihat oleh orang yang tepat. Doni akhirnya setuju, meski dengan nada ragu. Kirim datanya. Aku cek. Tapi hati-hati, ya. Rina sudah memiliki rencana untuk mendapatkan kode Andi. Ia tahu Andi sering membawa pulang laptop kantornya dan menyimpan file proyek di folder yang tak dienkripsi dengan baik. Suatu malam, saat Andi tertidur pula setelah minum teh yang Rina buat dengan sedikit tambahan obat penenang ringan dari apotek, ia membuka laptop suaminya. Dengan hati-hati, ia menyalin file proyek ke USB, lalu mengirimkannya ke Doni. Pagi berikutnya, Doni mengirimkan laporan singkat. Ada bug di sistem autentikasi. Kalau dieksploitasi, data klien bisa bocor. Ini serius, Rin. Rina tersenyum. Sempurna. Langkah berikutnya adalah memastikan kelemahan itu sampai ke tangan yang tepat. Rina membuat akun email anonim baru dan mengirimkan laporan singkat tentang bug tersebut ke manajer proyek Andi, berpura-pura sebagai penguji keamanan independen yang menemukan masalah. Ia melampirkan cukup detail untuk membuat laporan itu kredibel, tapi tidak terlalu banyak agar tak terlacak. Dalam hitungan hari, kantor Andi gempar. Manajer memanggil Andi untuk rapat darurat, dan klien bank mengancam akan membatalkan kontrak jika masalah keamanan tidak segera diperbaiki. Andi pulang dengan wajah pucat, rambutnya acak-acakan. Rin, aku dalam masalah besar, katanya. Suaranya gemetar. Ada yang laporin bug di proyekku. Aku nggak tahu dari mana mereka tahu. Rina memeluknya, berpura-pura menghibur. Tenang, Di. Kamu pasti bisa perbaiki. Aku percaya sama kamu, katanya. Tapi matanya dingin. Di dalam hati, ia merasa puas melihat Andi yang biasanya tenang kini seperti anak kecil yang ketakutan. Malam itu, ia mendengar Andi berbicara dengan Bu Siti di ruang tamu. Suaranya penuh keputusasaan. Bu, kalau proyek ini gagal, aku bisa dipecat. Kita nggak akan punya apa-apa. Bu Siti, yang biasanya sombong, terdengar panik. Andi, kamu harus cari tahu siapa yang laporin. Ini pasti ada yang sengaja kamu.
Rina, yang menguping dari dapur, menahan tawa. Kalian tak akan pernah tahu, pikirnya. Di kantor, tekanan pada Andi semakin berat. Manajer memaksanya bekerja lembur setiap hari untuk memperbaiki kode. Tapi bug itu ternyata lebih kompleks dari yang Andi duga. Klien mulai kehilangan kepercayaan. Dan akhirnya, setelah audit internal, Andi diberhentikan dengan alasan kelalaian dalam menjaga standar keamanan. Kabar itu sampai ke rumah seperti petir di siang bolong. Bu Siti menangis histeris, menyalahkan Andi atas kegagalannya sebagai laki-laki. Kamu anak ibu satu-satunya yang bisa diandalkan. Andi, sekarang kita mau makan apa? Teriaknya. Budi, yang masih terpuruk karena skandal judinya, hanya diam di kamarnya, tak berani muncul. Rina, di sisi lain, berpura-pura menjadi istri yang suportif. Ia memasak makanan favorit Andi, mendengarkan keluhannya, dan bahkan menawarkan tabungannya untuk membantu keluarga. Kita pasti bisa lewatin ini bareng, katanya dengan nada lembut, tapi dalam hati ia berkata, kamu pantas merasakan ini, Andi. Kamu membiarkan mereka merampas hakku. Andi, yang kini jatuh ke dalam depresi, mulai minum lebih sering, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia sering duduk sendirian di teras, menatap kosong ke jalanan. Rina memperhatikan dari jendela, merasa campuran antara kepuasan dan sedikit rasa bersalah yang ia tepis dengan cepat. Ini belum selesai, pikirnya. Langkah ini bukan hanya tentang menghancurkan karir Andi, ini tentang melemahkan Bu Siti, yang selalu mengandalkan anak sulungnya sebagai kebanggaan. Tanpa pekerjaan Andi, keuangan keluarga mulai goyah. Tagihan menumpuk, dan Bu Siti mulai menjual perhiasan pribadinya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Rina tahu bahwa ini adalah pukulan besar bagi kesombongan ibu mertuanya. Namun, ia belum puas. Ia masih punya rencana untuk Bu Siti, yang akan menjadi target berikutnya. Malam itu, sambil menulis di buku catatannya, Rina menggarisbawahi nama Andi dengan pena merah, lalu menulis di sampingnya, selesai. Ia menutup buku, menatap langit malam dari jendela, dan berjanji, Bu Siti, giliranmu berikutnya. Rina berdiri di dapur, mengaduk teh manis yang ia buat untuk Bu Siti. Wajahnya tenang namun matanya menyimpan kilatan dendam. Rumah yang dulu penuh dengan suara tawa kini terasa seperti medan perang yang sunyi, di mana setiap langkah dihitung dengan cermat. Budi, adik ipar Rina, telah menjadi paria di mata keluarga besar setelah laporan anonim Rina tentang kebiasaan judinya terbongkar. Andi, suaminya, kini hanyalah bayangan dari pria yang dulu ia cintai, kehilangan pekerjaan dan kepercayaan dirinya setelah kegagalan proyek besarnya. Tapi Rina belum selesai. Target terakhirnya adalah Bu Siti, ibu mertua yang sombong, yang telah merendahkannya sejak hari pertama dan mempelopori pencurian emas kawinnya. Rina tahu bahwa untuk benar-benar menghancurkan keluarga ini, ia harus mematahkan keangkuhan Bu Siti, tulang punggung keluarga yang selalu menganggapnya tak lebih dari tamu yang numpang. Rina telah mengumpulkan amunisi yang cukup. Dari obrolan dengan Ibu Tini, tetangga yang suka bergosip, ia tahu bahwa Bu Siti dulu pernah terlibat dalam praktik pinjaman berbunga tinggi di kampung, sesuatu yang dianggap memalukan di komunitas mereka. Meski Bu Siti selalu mengelak, mengklaim dirinya sudah tobat, Rina curiga ada lebih banyak rahasia yang disembunyikan. Ia menghubungi investigator swasta yang direkomendasikan Lisa, teman pengacaranya, untuk menggali lebih dalam. Cari tahu apa saja tentang masa lalu Bu Siti, terutama soal urusan uang. Pesan Rina melalui telepon dengan suara rendah. Investigator itu, seorang pria bernama Pak Bima, berjanji akan memberikan laporan dalam beberapa hari. Kalau ada kotoran, saya akan temukan, Mbak, katanya dengan nada yakin. Sementara menunggu hasil, Rina terus berperan sebagai menantu yang patuh di rumah. Ia memasak, membersihkan rumah, dan bahkan membantu Bu Siti membayar tagihan listrik dengan tabungan rahasianya. Berpura-pura masih peduli. Bu, ini saya bayarin dulu tagihannya. Ya, kasihan Andi kalau stres terus, katanya suatu pagi dengan nada lembut. Bu Siti, yang wajahnya kini penuh kerutan akibat tekanan keuangan, hanya mengangguk. Terima kasih,
"Nak, kamu memang baik, meski kadang ibu keras sama kamu," katanya, tapi nada merendahkannya masih terselip. Rina tersenyum, menahan dorongan untuk membalas dengan sindiran. "Sabar, Bu Siti. Sebentar lagi kamu akan tahu betapa baiknya aku," pikirnya. Beberapa hari kemudian, Pak Bima mengirimkan laporan yang membuat Rina hampir tersenyum lebar. Ternyata, Bu Siti tidak hanya terlibat dalam pinjaman berbunga tinggi di masa lalu, tapi juga pernah menipu seorang tetangga, Ibu Wulan, dengan menjanjikan keuntungan besar dari investasi fiktif. Ibu Wulan kehilangan tabungan pensiunnya, dan meski Bu Siti akhirnya mengembalikan sebagian uang setelah ancaman hukum, kasus itu tidak pernah sampai ke pengadilan karena mediasi kampung. Pak Bima juga menemukan dokumen lama yang menunjukkan bahwa Bu Siti masih memiliki utang kecil kepada beberapa tetangga lain, yang ia hindari dengan pura-pura pindah alamat. "Ini emas murni," gumam Rina sambil membaca laporan itu di kamarnya, jauh dari mata Andi dan Bu Siti. Rina tahu bahwa rahasia ini adalah senjata sempurna untuk menghancurkan Bu Siti. Ia memulai langkahnya dengan hati-hati, seperti pemain catur yang mengatur bidak untuk skakmat. Pertama, ia menghubungi Ibu Wulan, yang kini tinggal di ujung kampung, dengan alasan ingin belajar resep masakan tradisional. Saat mengobrol, Rina dengan cerdik mengarahkan percakapan ke masa lalu. "Ibu, saya dengar dulu Bu Siti pernah bantu tetangga dengan pinjaman, ya? Kayaknya beliau baik hati," katanya polos. Ibu Wulan mendengus. Wajahnya memerah. "Baik? Dia nipu saya. Nak, tabungan saya habis gara-gara investasi bohongan itu. Kalau bukan karena mediasi, saya sudah lapor polisi." Rina berpura-pura terkejut. "Ya Tuhan, serius, Bu? Saya nggak tahu." Dalam hati, ia mencatat setiap detail kemarahan Ibu Wulan. Langkah berikutnya adalah memanfaatkan informasi itu untuk memeras Bu Siti. Rina menyiapkan surat anonim, yang ia tulis di laptop kantor lamanya dan cetak di warnet agar tak terlacak. Surat itu berbunyi, "Bu Siti, kami tahu apa yang Anda lakukan pada Ibu Wulan dan tetangga lain. Bayar 50 juta dalam seminggu, atau kami sebarkan cerita ini ke seluruh kampung dan keluarga Anda." Rina memasukkan salinan dokumen dari Pak Bima sebagai bukti, lalu mengirimkan surat itu melalui kurir tanpa nama ke rumah. Ia memastikan surat itu sampai saat ia sedang lembur di kantor, sehingga tak ada yang mencurigainya. Saat surat itu tiba, Bu Siti pingsan di ruang tamu. Andi, yang menemukan surat itu, panik dan memanggil Rina pulang. "Rin, ibu pingsan. Ada surat aneh di rumah," katanya melalui telepon. Suaranya gemetar. Rina bergegas pulang, berpura-pura kaget. "Surat apa, Di? Ibu kenapa?" tanyanya sambil memeriksa Bu Siti, yang sudah sadar tapi wajahnya pucat seperti kertas. Bu Siti, dengan tangan gemetar, menunjukkan surat itu. "Ada yang tahu tentang masa lalu ibu," bisiknya. Suaranya penuh ketakutan. Rina membaca surat itu, berakting seolah terkejut. "Ya Tuhan, Bu, ini siapa yang iseng? Kita harus lapor polisi," katanya. Tapi Bu Siti buru-buru menggeleng. "Jangan, ini cuma akan bikin malu keluarga." Rina tahu Bu Siti tak akan melapor, karena itu akan membongkar masa lalunya. Tekanan dari surat itu memaksa Bu Siti menjual perhiasan terakhirnya, anting emas peninggalan mendiang suaminya, untuk mengumpulkan uang. Rina, yang diam-diam menerima pembayaran itu melalui rekening anonim yang ia buat, merasa kepuasan yang dingin. "Kamu pikir emasku tak berarti, Bu? Sekarang rasakan kehilangan sesuatu yang berharga bagimu," pikirnya. Kesehatan mental Bu Siti mulai goyah. Ia sering terlihat berbicara sendiri, memandang kosong ke dinding, dan bahkan mulai minum obat penenang yang ia sembunyikan di laci. Di rumah, suasana semakin mencekam. Andi, yang sudah kehilangan pekerjaan, tak mampu menghibur ibunya. Budi, yang masih dihantui rentenir, semakin jarang pulang. Rina, di sisi lain, terus berperan sebagai menantu yang peduli, membawakan teh dan makanan untuk Bu Siti, tapi setiap kata manisnya penuh dengan racun tersembunyi. "Bu, istirahat ya.
Jangan pikirin surat itu. Kita pasti bisa selesaikan, katanya dengan senyum yang tak bisa dibaca. Bu Siti, yang dulu selalu merendahkan Rina, kini memandangnya dengan tatapan penuh ketakutan, seolah merasakan ada sesuatu yang salah tapi tak bisa menunjukkannya. Rina tahu bahwa pukulan ini telah melemahkan Bu Siti secara emosional dan finansial. Tanpa perhiasan, tanpa kebanggaan atas Andi, dan dengan masa lalunya yang mengancam terbongkar, Bu Siti tak lagi menjadi ibu mertua yang angkuh. Tapi Rina belum puas. Ia ingin memastikan bahwa keluarga ini benar-benar hancur, dan langkah terakhirnya sudah ada di depan mata. Malam itu, sambil menulis di buku catatannya, ia menggarisbawahi nama Bu Siti dengan pena merah, lalu menulis di sampingnya, "Hampir selesai." Ia menutup buku, menatap bayangannya di cermin, dan berkata pelan, "Kalian mengira aku lemah. Sekarang lihat siapa yang tersisa." Langit Jakarta malam itu gelap, hanya diterangi kilatan petir sesekali yang menyapu kota. Di dalam rumah keluarga Andi, suasana sama kelamnya. Rina berdiri di dapur, memotong sayuran untuk makan malam dengan gerakan mekanis, tapi pikirannya berputar cepat. Rencana balas dendamnya telah mencapai puncaknya. Budi, adik iparnya, telah menjadi aib keluarga setelah laporan anonimnya tentang kecanduan judi online membuatnya dijauhi sanak saudara dan dikejar rentenir. Andi, suaminya, kini hanyalah cangkang kosong, kehilangan pekerjaan dan harga dirinya setelah proyek besarnya gagal. Bu Siti, ibu mertuanya yang sombong, telah runtuh secara emosional dan finansial, terpaksa menjual perhiasan terakhirnya untuk menangkal ancaman pemerasan yang Rina orkestrasi. Tapi Rina belum puas. Untuk menyelesaikan permainan ini, ia ingin memastikan keluarga ini benar-benar hancur, dan langkah terakhirnya akan menjadi yang paling kejam. Rina tahu bahwa kunci untuk menghancurkan keluarga ini sepenuhnya adalah memastikan Budi jatuh lebih dalam ke jurang hutangnya. Selama berminggu-minggu, ia telah memantau pesan-pesan ancaman dari rentenir yang dikirim ke ponsel Budi, yang ia akses melalui aplikasi pelacak yang dipasang Doni, teman teknologinya. Salah satu rentenir, yang dikenal sebagai Bos Jaka, tampaknya paling agresif, mengirimkan pesan seperti, "Budi, kalau tidak bayar 20 juta minggu ini, rumahmu kami bakar." Rina melihat peluang. Ia membuat akun anonim baru dan menghubungi Bos Jaka melalui platform pesan yang sama yang digunakan Budi, berpura-pura sebagai teman yang ingin membantu. "Bos, Budi bilang dia bisa bayar kalau rumahnya digadaikan. Alamatnya Jalan Melati nomor 12. Kalau dia bohong, ambil saja rumah itu," tulis Rina, melampirkan foto dokumen kepemilikan rumah yang ia temukan di laci Bu Siti. Rina tahu tindakan ini berisiko, tapi ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Bos Jaka, yang ternyata bekerja untuk sindikat rentenir yang lebih besar, langsung menggigit umpan. Dalam hitungan hari, dua pria bertato muncul di depan rumah, mengetuk pintu dengan keras di tengah malam. Bu Siti, yang membuka pintu, hampir pingsan melihat mereka. "Mana Budi? Dia janji bayar dengan rumah ini," bentak salah satu pria, memegang dokumen gadai palsu yang Rina buat dengan bantuan investigator swasta, Pak Bima. Andi, yang terbangun oleh keributan, mencoba menjelaskan bahwa tidak ada kesepakatan seperti itu. Tapi rentenir itu tak peduli. "Kalian punya waktu 3 hari untuk bayar 50 juta, atau rumah ini kami ambil," ancam mereka sebelum pergi. Keesokan harinya, rumah itu seperti sarang lebah yang diledakkan. Bu Siti menangis histeris, menyalahkan Budi atas semua masalah. "Kamu anak tak tahu diri. Rumah ini peninggalan ayahmu, sekarang mau diambil orang," teriaknya. Budi, yang wajahnya pucat seperti mayat, hanya bisa menggeleng. "Bu, aku nggak pernah janji apa-apa. Aku cuma bilang akan bayar pelan-pelan." Andi, yang sudah kehilangan semangat, hanya duduk di sudut ruang tamu, menatap kosong. Rina, yang menyaksikan kekacauan itu dari dapur, berpura-pura panik. "Di, apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak punya uang sebanyak itu," katanya. Suaranya penuh kepedulian palsu. Dalam hati, ia tersenyum. "Kalian pikir merampas emasku tak ada akibatnya? Sekarang rasakan kehilangan rumah kalian.
pikirnya. Rina tahu bahwa rumah itu adalah satu-satunya aset berharga keluarga ini, simbol kebanggaan Bu Siti yang selalu membanggakan, warisan suami. Tanpa rumah, mereka tak punya apa-apa lagi. Untuk memastikan rencana ini berhasil, Rina diam-diam menghubungi bank tempat Bu Siti pernah mengajukan pinjaman kecil, mengungkapkan bahwa rumah itu sedang dalam sengketa dengan pihak ketiga. Bank, yang tak ingin mengambil risiko, segera mengirimkan surat peringatan untuk memeriksa status kepemilikan rumah. Tekanan dari rentenir dan bank membuat Bu Siti semakin terpuruk. Ia mulai sering pingsan dan harus minum obat penenang dosis tinggi. Malam itu, Rina memutuskan untuk menuntaskan permainannya. Ia mengundang Andi, Bu Siti, dan Budi ke ruang tamu, berpura-pura ingin membahas solusi keluarga. Dengan suara tenang, ia berkata, Budi, aku tahu kalian anggap aku cuma menantu yang numpang. Tapi aku yang selama ini bayar tagihan, masak, dan jaga rumah ini. Dan apa yang kalian lakukan? Kalian jual emasku, hasil keringatku, untuk bayar hutang Budi yang tak pernah berhenti berjudi. Bu Siti mencoba memotong. Rina, jangan kurang ajar. Tapi Rina mengangkat tangan, matanya dingin seperti es. Diam, Bu. Aku belum selesai. Aku tahu semua rahasia kalian. Judi Budi, masa lalu Bu Siti yang kotor, dan Andi yang membiarkan ini semua terjadi. Aku yang membuat Budi dilaporin ke polisi. Aku yang bikin Andi dipecat. Dan ya, akulah yang memastikan rentenir tahu tentang rumah ini. Ruangan hening. Andi menatap Rina dengan mata penuh keterkejutan. Mulutnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Bu Siti memegang dadanya. Napasnya tersengal. Budi hanya menunduk. Tangannya gemetar. Kalian merampas hakku, merendahkanku, dan mengira aku lemah. Lanjut Rina, suaranya tajam seperti pisau. Sekarang rasakan balasanku. Rumah ini akan hilang, sama seperti emasku. Dan aku akan pergi, meninggalkan kalian dengan kehancuran yang kalian ciptakan sendiri. Ia melemparkan kunci rumah ke meja, lalu berbalik menuju kamar untuk mengemasi barang-barangnya. Malam itu, Rina meninggalkan rumah dengan satu koper kecil, berisi pakaian dan tabungan rahasianya yang telah ia kumpulkan selama ini. Ia tak menoleh ke belakang, meski mendengar isakan Bu Siti dan teriakan Andi yang memohonnya kembali. Di luar, hujan telah berhenti, dan udara terasa segar, seolah dunia ikut merayakan kebebasannya. Rina tahu bahwa rentenir akan kembali, dan tanpa Andi yang berpenghasilan atau Bu Siti yang punya aset, rumah itu akan segera digadaikan atau diambil alih. Budi, yang masih terjerat hutang, kemungkinan besar akan menghadapi konsekuensi hukum atau ancaman yang lebih berat. Dan Andi, yang kini tak punya apa-apa, akan tenggelam dalam penyesalannya. Rina naik taksi menuju kos-kosan kecil yang telah ia sewa diam-diam minggu sebelumnya. Di dalam taksi, ia membuka buku catatannya, melihat nama-nama yang telah ia coret. Budi, Andi, Bu Siti. Di samping masing-masing nama, ia menulis, selesai. Ia menutup buku itu, menatap keluar jendela, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa bebas. Kalian pikir aku tak punya apa-apa, gumamnya. Tapi aku punya diriku sendiri, dan itu lebih dari cukup. Langkah terakhirnya telah selesai, dan kini saatnya ia membuka babak baru, tanpa mereka yang pernah meremehkannya. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela kecil kos-kosan baru Rina, menerangi ruangan sederhana yang kini menjadi rumahnya. Kamar itu kecil, hanya berisi kasur lipat, meja kayu bekas, dan lemari plastik murah, tapi bagi Rina, tempat ini adalah simbol kebebasan. Ia duduk di tepi kasur, memegang secangkir kopi panas yang ia seduh sendiri, menatap keluar jendela ke jalanan Jakarta yang mulai ramai. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia merasa ringan, seolah beban dunia telah terangkat dari pundaknya. Emas kawinnya mungkin telah hilang, tapi ia telah merebut kembali harga dirinya, meninggalkan keluarga Andi dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Rina tahu bahwa langkahnya telah selesai, tapi perjalanan baru dalam hidupnya baru saja dimulai. Hari-hari setelah ia meninggalkan rumah keluarga Andi terasa seperti napas segar.
Rina menggunakan tabungan rahasianya untuk menyewa kos-kosan ini dan membeli beberapa kebutuhan dasar. Ia juga menghubungi Lisa, teman pengacaranya, untuk memulai proses perceraian dari Andi. "Rin, kamu yakin? Ini langkah besar," kata Lisa saat mereka bertemu di kafe favorit mereka. Rina mengangguk tegas. "Aku nggak mau hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan, Liz. Aku ingin mulai dari nol, dengan caraku sendiri." Lisa tersenyum, melihat kilau baru di mata Rina. "Baiklah, aku akan urus dokumennya. Kamu kuat, Rin. Aku selalu tahu itu." Rina tersenyum tipis, merasa diperkuat oleh dukungan temannya. Di kantor, Rina mulai fokus pada karirnya. Sebagai akuntan junior, ia selalu bekerja keras, tapi kini ia melihat peluang untuk naik jabatan. Ia mengajukan diri untuk memimpin proyek audit baru, sesuatu yang biasanya diberikan kepada pegawai senior. Bosnya, Pak Haryanto, awalnya ragu, tapi melihat dedikasi Rina dan hasil kerjanya yang rapi, ia memberi kesempatan. "Rina, kamu punya potensi. Jangan sia-siakan," katanya. Rina mengangguk, bertekad membuktikan bahwa ia bisa lebih dari sekadar menantu yang numpang. Setiap malam, ia belajar lebih banyak tentang audit keuangan, membaca buku-buku yang ia pinjam dari perpustakaan, dan bahkan mendaftar kursus online untuk meningkatkan keahliannya. Sementara itu, kabar tentang keluarga Andi sampai kepadanya melalui Ibu Tini, tetangga yang suka bergosip. Rumah di Jalan Melati nomor 12 akhirnya digadaikan untuk membayar hutang budi, dan keluarga itu terpaksa pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Bu Siti, yang kesehatannya semakin memburuk, kini bergantung pada obat penenang dan jarang keluar rumah. Budi menghilang setelah rentenir kembali mengancam, dan rumor mengatakan ia kabur keluar kota, meninggalkan keluarganya dalam kekacauan. Andi, yang masih mencoba mencari pekerjaan, tampaknya tak mampu bangkit dari depresinya. "Kasihan, Nak," kata Ibu Tini saat Rina bertanya dengan pura-pura prihatin. "Mereka hancur gara-gara hutang itu." Rina hanya mengangguk, tapi dalam hati ia berkata, mereka menuai apa yang mereka tanam. Rina tak lagi memikirkan keluarga itu terlalu sering. Baginya, mereka adalah masa lalu, babak yang telah ia tutup dengan rapi. Ia mulai membangun hidup baru, mengisi hari-harinya dengan tujuan yang jelas. Selain bekerja, ia juga mulai menulis di buku catatan barunya. Nota keuangan digantikan dengan daftar mimpi, membeli rumah kecil, melanjutkan pendidikan, dan mungkin suatu hari membuka usaha sendiri. "Aku bisa melakukannya," gumamnya setiap malam, menatap daftar itu dengan tekad membara. Suatu sore, saat berjalan pulang dari kantor, Rina bertemu Doni di trotoar. "Rin, kamu kelihatan beda. Lebih hidup," kata Doni sambil tersenyum. Rina tertawa kecil. "Mungkin karena aku akhirnya bebas, Don." Doni mengangguk, lalu bertanya dengan hati-hati. "Kamu nggak menyesal, kan? Maksudku, semua yang kamu lakukan." Rina menatapnya, matanya penuh keyakinan. "Aku nggak menyesal. Mereka mengira aku lemah, tapi aku yang menang. Sekarang aku punya kesempatan untuk jadi versi terbaik diriku." Doni tersenyum. "Itu dia Rina yang aku kenal." Malam itu, Rina duduk di meja kecilnya, menulis surat untuk ibunya di kampung. Ia tak pernah menceritakan detail tentang apa yang terjadi dengan keluarga Andi, hanya mengatakan bahwa ia sedang memulai hidup baru. "Bu, doain Rina ya. Aku janji akan bikin ibu bangga," tulisnya. Air mata kecil menggenang di matanya. Ia mengingat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci, bagaimana ia mengajarkan Rina untuk tetap tegar meski hidup susah. "Aku nggak akan mengecewakanmu, Bu," bisiknya sambil melipat surat itu. Sebelum tidur, Rina membuka buku catatan lamanya, yang penuh dengan coretan nama Budi, Andi, dan Bu Siti. Ia tersenyum, mengambil pena merah, dan menulis di halaman terakhir. "Babak baru, Rina." Ia menutup buku itu, meletakkannya di laci, dan berjanji untuk tak pernah membukanya lagi. Di luar, matahari terbenam, melukis langit dengan warna oranye dan merah muda. Rina menatapnya dari jendela,
merasa damai. Ia telah menghancurkan mereka yang meremehkannya, tapi yang lebih penting, ia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Fajar baru telah tiba, dan Rina siap menjalani hidup dengan kepala tegak, tanpa beban masa lalu.